Pernah nggak sih Anda ngerasain, semacam deja vu eksistensial? Deja vu eksistensial gimana maksudnya tuh? Gini, kayak ada perasaan aneh kalau Anda tuh pernah janjiin sesuatu yang penting banget, tapi memori Anda nol besar soal janji itu. Ya, gimana kalau saya bilang bahwa jauh sebelum Anda ngambil napas pertama di dunia ini, Anda itu sebenarnya udah nanda tanganin sebuah kontrak kerja yang mengikat secara permanen. Itu pertanyaan filosofis yang, udah mengganggu umat manusia berabad-abad sih ya. Dan yang mengejutkan, kalau kita bedah transkrip sumber yang ada di meja kita hari ini, jawabannya adalah, iya, ada kontrak itu. Berarti beneran ada ya? Betul. Memori sadar kita memang mungkin dihapus saat kita lahir, tapi kode dasar dari kontrak itu udah diinstal permanen di dalam diri kita. Nah, membongkar kode dasar itulah misi penelusuran mendalam kita kali ini. Kita akan membedah sebuah catak biru kehidupan. Sumber materi kita ini berakar pada analisis mendalam dari Ustadz Adi Hidayat mengenai frasa Bani Adam atau anak cucu Adam. Dan frasa ini secara sangat presisi disebutkan tepat 7 kali loh di dalam Al-Quran. 7 kali ya? Iya, tersebar melintasi surah Al-A'raf, Al-Isra, dan Yasin. Dan 7 titik ini ternyata bukan, sekedar kebetulan linguistik. Melainkan membentuk kronologi utuh kan? Semacam 7 peta jalan hidup manusia dari sebelum lahir sampai titik evaluasi terakhir. Tepat sekali. Dan untuk Anda yang sedang dengerin ya, mungkin sambil nyetir, nembus kemacetan, atau lagi natap layar laptop nyoba nyari makna dari rutinitas harian Anda. Yang kadang bikin capek banget gitu ya, selah kasarnya. Nah, 7 titik ini tuh nawarin semacam reset system. Ini ngingetin kita pada fungsi utama manusia sebagai khalifah. Dan istilah khalifah di sini jangan cuma dibayangin sebagai, raja di zaman dulu ya. Terus gimana cara kita memahaminya di konteks modern? Khalifah itu pada dasarnya adalah administrator sistem bumi. Tugasnya mastiin bumi beroperasi dengan baik, bawa manfaat, dan nyiptain peradaban antar generasi. Apapun profesi Anda, entah Anda seorang programmer, ibu rumah tangga, atau CEO. Oke, luar biasa. Mari kita mulai perjalanan ini dari titik nol. Titik sebelum hardware fisik kita tuh bahkan dirakit di dunia ini. Di surah Al-A'raf ayat 172 disebutkan tentang momen pengambilan komitmen. Fase prakelahiran. Betul. Sebelum kita diturunin ke bumi, kita tuh udah bersaksi dan ngakui sang pencipta. Berarti, bekal pertama yang disuntikan ke dalam sistem operasi manusia itu bukanlah kecerdasan intelektual kan? Bukan insting bertahan hidup juga. Tapi Iman. Oke, di mana kita bisa ngevisualisasikan ini biar gampang dipahami? Bayangin iman ini kayak fitur penerima sinyal pada sebuah smartphone mutakhir. Oke, smartphone mahal nih ceritanya. Iya, Anda bisa beli perangkat keras paling mahal di pasaran. Desain titanium, kamera resolusi paling tinggi, tapi di dalam sistem operasinya, fitur sinyal jaringan seluler itu defaultnya ada dalam status pasif. Oh, jadi layarnya nyala tapi nggak ada sinyalnya? Tepat. Selama Anda nggak secara sadar nyalain itu, nyari jaringan dan ngehubunginnya ke server utama. Perangkat semahal apapun nggak akan bisa dipakai buat komunikasi ya? Betul banget. Nggak bisa dipakai untuk tujuan utamanya. Analogi smartphone ini brilian banget menurut saya. Banyak dari kita tuh jalan di dunia ini ngerasa kayak smartphone mahal yang kehilangan fungsi utamanya gara-gara kita lupa nyalain sinyal. Iya, cuman sibuk mainin aplikasi offline doang. Nah, terus gimana caranya kita neken tombol on ini setiap hari? Karena kan kita nggak bisa ngelihat server itu secara fisik. Sistem ini sebenarnya udah dilengkapi dengan notifikasi audial yang rutin banget. Panggilan buat ngaktifin sinyal itu disiarkan langsung lewat suara azan dari masjid-masjid. Oh, jadi azan itu semacam notifikasi push ya? Iya, semacam pengingat. Dan ada cara yang sangat empiris buat nguji apakah perangkat spiritual Anda itu udah berhasil mangkap sinyal tersebut. Di surah Al-Anfal ayat 2, ada sebuah indikator biologis dan psikologis yang disebutin. Indikatornya kayak gimana tuh? Ketika nama Allah didengarkan, akan ada semacam getaran atau resonansi di dalam hati. Wah, jadi itu tuh ibarat kita ngeping ke server. Betul, ping protokol. Kalau diping lewat azan dan hati kita bergetar merespon panggilan itu, berarti sinyalnya kuat dan aktif. Benar. Tapi kalau kita dengar azan lalu respon internal kita malah, aduh suara apa sih ini? Ganggu meeting saya aja. Nah, itu indikasi kuat kalau perangkat Anda lagi dalam mode offline. Atau bahkan terblokir. Masuk akal. Terus setelah sinyal nyala, perawatannya gimana? Sama kayak fluktuasi sinyal internet ya.
Kualitas koneksi ini bergantung banget sama gimana penggunanya merawat perangkat itu. Orang yang sadar kalau mereka lagi terhubung dengan server utama alam semesta, nggak akan berinteraksi dengan setengah hati. Ada protokolnya ya. Iya, disinilah peta jalan berikutnya masuk. Surah Al-A'raf ayat 31 netapin protokol interaksi ini, yaitu menggunakan pakaian terbaik saat menuju masjid atau beribadah. Ngomong-ngomong soal ini, ada sebuah kisah luar biasa di dalam catatan materi kita tentang seorang kiai sepuh di Indonesia yang sangat menginspirasi saya. Oh ya, kisah soal makan siang itu ya? Iya, jadi setiap kali beliau mau makan, padahal cuma makan siang biasa di rumah, beliau tuh bahkan mandi, nyisir rambut dengan sangat rapi, dan pakai pakaian terbaiknya. Cuma buat makan siang di rumah? Betul. Saat murid-muridnya bingung dan nanya kenapa beliau harus serapi itu cuma buat nyantap sepiring nasi, jawaban beliau tuh benar-benar nampar ego kita. Beliau bilang apa? Beliau bilang kalau beliau itu sama sekali nggak lagi mengkultuskan makanannya, melainkan beliau lagi memuliakan dan nunjukin rasa syukur kepada sang pemberi rezeki yang nyediain makanan itu. Wow, itu adalah tingkat kesadaran spasial yang sangat tinggi sih. Beliau sadar kalau nggak ada satupun detik di mana kita tuh nggak lagi diawasi atau nerima aliran data rezeki dari server tersebut. Nggak pernah putus ya alirannya. Nggak pernah. Jadi menjaga etika, bahkan di hal sepele kayak makan, itu adalah bentuk perwujudan syukur yang radikal. Coba deh kita bawa logika ini ke dunia profesional yang sering Anda, para pendengar, alami. Kalau Anda punya jadwal pitching ide di depan dewan direksi atau CEO sebuah perusahaan bernilai triliunan rupiah, Pasti persiapannya gila-gilaan kan? jelas. Anda pasti nggak habisin waktu berjam-jam milih setelan jas yang paling pas, ngelatih intonasi suara di depan kaca, mastiin presentasi Anda tuh sempurna tanpa cacat. Biar mereka nggak tersinggung dan Anda dapat investasinya. Nah, itu poinnya. Jadi, sangat nggak logis kan kalau kita melakukan persiapan luar biasa buat dewan direksi yang cuma manusia, tapi kita datang dengan pakaian seadanya dan pikiran melayang kemana-mana saat kita diundang berhadapan dengan COO alam semesta. Logika kausalitasnya sangat jelas di situ. Dan ketika koneksi sinyal iman itu digabungin sama etika interaksi yang sempurna ini, dia bakal ngehasilin sebuah protokol baru. Apa tuh nama protokolnya? Protokol takwa. Takwa. Sebenarnya ini kata yang sering banget kita dengar ya. Sering banget. Tapi takwa di sini jangan cuma dipahamin sebagai label moralitas di awang-awang aja. Ini tuh semacam algoritma pragmatis. Gimana cara kerjanya algoritma ini? Ketika status takwa Anda aktif, sistem semesta bakal ngerespons dengan ngebuka akses kemudahan di langit dan bumi. Ini dijamin loh dalam Al-A'raf ayat 96. Jadi kayak dapat privilege akses gitu ya? Ya, apapun file masalah yang lagi Anda proses, entah itu kebuntuan dalam karir, kesulitan mahamin ilmu baru, atau konflik keluarga, Jalur penyelesaiannya dapat bandwidth prioritas. tepat sekali. Bandwidth VIP lah ibaratnya. Oke, sinyal udah nyala, kita udah terhubung. Tapi masalahnya, bumi ini kan luas banget ya, dan misi Khalifah ini sangat kompleks. Kita jelas butuh aplikasi navigasi biar nggak tersesat di persimpangan jalan moralitas. Kita butuh sebuah GPS. Betul. Dan cetak biru ini menyediain GPS berbentuk teladan manusia, yaitu seorang rasul. Karena tanpa user manual yang diaplikasiin langsung oleh seseorang, kita cuma bakal nebak-nebak gimana cara pakai sistem ini. Meraba-raba di ruang gelap gitu ya. Iya. Surah Al-A'raf ayat 35 negesin kalau setiap aktivitas kita tuh tanpa terkecuali ada panduannya. Dan ini bukan cuma soal ritual murni kayak posisi tangan pas sholat kan? Oh jelas bukan. Ini nyangkup muamalah juga. Interaksi horizontal kehidupan. Gimana ngebangun algoritma bisnis yang adil tantang eksploitasi pihak lain. Gimana ngerancang struktur rumah tangga yang tahan banting. Semua metode trial and error-nya udah diuji coba ya? Udah diuji coba dan didemonstrasiin sama sang GPS hidup ini. Tunggu, saya harus nginterupsi di sini karena ada satu celah logika yang sering ganggu pikiran saya dan mungkin pikiran pendengar juga. Silahkan. Celah di bagian mana tuh? Kalau developer dari kehidupan ini emang bener-bener pengen kita sukses jadi khalifah, kenapa dia nyiptain sistem yang rentan diretas? Maksud Anda eksistensi setan? Iya, kenapa harus ada entitas kayak setan yang di Al-A'raf ayat 27 digambarin spesifik sebagai musuh navigasi? Kenapa peretas ini dikasih semacam akses admin buat masuk ke dalam pikiran kita dan ngasih was-was? Pertanyaan bagus. Bukannya ngasih jalan yang mulus tanpa gangguan, itu bakal jauh lebih produktif buat jalanin misi kebaikan?
Itu adalah pertanyaan kritis yang nyentuh inti dari konsep kehendak bebas atau free will. Gini, tanpa adanya peretas di dalam sistem, nggak ada ujian buat kekuatan firewall Anda. Berarti kita butuh diserang buat ngebuktiin sistem kita kuat. Betul. Kalau sebuah program nggak pernah diuji pakai malware, Anda nggak bisa nyebut program itu tangguh. Dia cuma belum pernah diserang aja. Paham. Dan setan itu nggak diciptain untuk punya kekuatan maksa fisik manusia loh. Akses yang dia punya tuh cuma ngasih opsi palsu, ilusi, dan keraguan. Jadi cuma sebatas pop-up iklan scam gitu ya? Ya, persis. Keberadaannya justru berfungsi untuk memvalidasi kualitas navigasi kita. Apakah kita benar-benar ngikutin GPS Rasul tadi, atau kita gampang tergiur sama jalan pintas yang disodorin peretas? Fakta yang diungkap dari sumber kita soal ini tuh benar-benar bikin bulu kuduk berdiri sih. Soal angka penyebutannya ya? Iya, ternyata di dalam transkrip Al-Quran, kata malaikat dan kata setan itu disebutin dengan jumlah yang sama persis. 88 kali? 88. Ini kan jelas bukan kebetulan matematis. Ini tuh representasi arsitektur sistem yang seimbang secara sempurna. Setuju. Kita punya dorongan sistem pelindung, yaitu malaikat, yang sama kuatnya dengan intensitas serangan peretas dari setan. Keseimbangan 88 ngelawan 88 itu melambangin pertarungan konstan di dalam ruang kognitif kita setiap harinya. Berebut menginjeksi keputusan mikro kita ya. Anda yang lagi dengerin, coba refleksikan skenario nyata ini. Bayangin Anda keluar dari masjid atau keluar dari restoran yang lagi ramai banget. Hujan lagi turun deras di luar. Terus tiba-tiba sadar sandalnya hilang. Nah, iya. Sandal atau payung Anda hilang diambil korang. Persis di titik itu, antar muka pikiran Anda bakal munculin 2 pop-up notifikasi. Pop-up yang pertama bilang apa? Pop-up pertama bisikin, udah, pakai aja payung atau sandal orang lain yang nganggur itu sebentar. Besok-besok juga bisa dikembaliin kok. Nah, itu injeksi malware dari setan. Benar. Tapi sepersekian detik kemudian, pop-up pelindung dari malaikat muncul nahan Anda. Jangan ambil. Gimana jadinya kalau server kehidupanmu dimatiin? Alias meninggal dunia. Iya, meninggal dunia tepat di detik kakimu ngelangkah pakai barang hasil curian. Dan peretas ini tuh kerja di segala lini ya. Seringkali lewat metode yang sama sekali nggak nakutin, malah sangat manipulatif. Strategi utama mereka tuh membuang-buang sumber daya waktu Anda lewat imajinasi dan khayalan kosong. Ah, iya. Contoh spesifik di sumber kita soal khayalan ini tuh relevan banget, soal toilet. Kebiasaan bawa apa ke toilet ya? Betul. Toilet itu kan pada dasarnya cuma tempat pembuangan kotoran ya, lingkungan yang secara fungsi itu negatif. Tapi coba perhatiin, berapa sering orang masuk ke toilet, bawa smartphone, niatnya cuma 5 menit, Tahu-tahu jadi setengah jam. malah ngerasa dapat inspirasi luar biasa di sana. Mereka berhayal, lagi ngedebat orang dan menang argumen, atau mikirin ide bisnis triliunan rupiah sambil natap ubin kamar mandi, sampai ngabisin waktu 45 menit. Padahal itu bukan inspirasi. Itu murni serangan malware buat nyuri waktu hidup Anda yang berharga di tempat yang nggak semestinya. Pencurian waktu ya ampun. Mengingat betapa gigihnya peretas tak kasat mata ini beroperasi ngerebut perhatian kita tiap detik, ini harusnya ngasih kita perspektif sosial yang ngubah paradigma sih. Gimana tuh maksudnya? Gini, kalau satu setan aja udah cukup ngerepotin seluruh siklus produktivitas, waktu tidur, dan interaksi rumah tangga kita, sungguh sebuah kebodohan komprehensif kalau manusia malah ngabisin energinya buat nyari musuh tambahan dari kalangan sesama manusia. Wow. Ngebenci tetangga, nyela rekan kerja, atau berantem di internet cuma gara-gara beda opini politik, itu tuh sama aja Anda ngebuka pintu depan rumah Anda lebar-lebar buat maling, sementara Anda malah sibuk berkelahi sama saudara sendiri di halaman belakang. Itu analogi yang menohok banget sih. Bikin sadar kalau kita benar-benar lagi jalan di medan ranjau digital yang penuh peretas. Jadi cara logis, kita nggak mungkin dong jalan tanpa pelindung. Pasti butuh armor pelindung. Apa bentuk pertahanan pertama kita menurut cetak biru ini? Nah, disinilah surah Al-A'raf ayat 26 ngenalin perangkat keamanan ganda, hardware casing alias pakaian fisik, dan firewall software alias pakaian takwa. Mari kita bedah lapisan pertamanya dulu ya, pakaian fisik buat nutup aurat. Filosofi aurat dalam kerangka ini tuh bukanlah bentuk pengekangan fisik, melainkan upaya ngejaga harmoni visual dari sistem sosial. Bisa dijelasin lebih detail definisi aurat di sini? Aurat didefinisiin sebagai bagian tubuh yang kalau dibiarin terbuka atau terekspos bakal ngerusak martabat pemiliknya dan nyiptain kekacauan di lingkungan sekitarnya.
Oke, kita sering menormalisasi hewan yang nggak berpakaian karena emang begitulah desain pabrikan mereka. Seekor ayam nggak akan kelihatan lebih bermartabat kalau dipakein jaket kulit kan? Tentu enggak, tapi manusia. Bayangin Anda lagi nyetir santai di jalan tol, terus ngelihat seorang pria dewasa lari telanjang bulat di jalur lambat. Wah, itu sih bakal nimbulin kegaduhan luar biasa, kemacetan, kepanikan. Dan yang bikin cetak biru ini sangat inklusif adalah fleksibilitas antar mukanya. Betul sekali. Islam itu nggak pernah ngodein kalau satu budaya pakaian tertentu itu lebih suci dari budaya yang lain. Nggak ada keharusan pakai gaya Timur Tengah ya? Nggak ada keharusan buat ngadopsi budaya pakaian Jazirah Arab untuk jadi administrator bumi yang baik. Selama fungsi core code-nya, yaitu nutup aurat, berjalan dengan baik, Anda bebas pakai antarmuka kultural apapun. Anda mau pakai kemeja batik yang elegan, silahkan. Mau pakai baju koko Nusantara, jubah panjang, atau bahkan pakaian tradisional, ingat loh, pahlawan nasional kita kayak Pangeran Diponegoro atau Tuanku Imam Bonjol tuh ngenain sorban dan jubah khas era mereka. Dan itu semua sangat valid. Jadi pakaian keislaman nggak bisa disekat sabab perdebatan nasionalisme sempit. Namun, di balik kain-kain fisik itu ada firewall level tertinggi, libasut taqwa, pakaian takwa. Libasut taqwa ini adalah metafora tingkat tinggi ya. Ini negesin kalau enkripsi terkuat yang bisa ngelindungin seorang manusia itu adalah integritas karakternya. Mari kita uji konsep ini pakai skenario ekstrim. Boleh, gimana skenarionya? Katakanlah Anda diundang ke pesta kaum elit. Anda pakai setelan jas tempahan khusus dari Savile Row, sepatu kulit Italia, jam tangan Swiss edisi terbatas. Total outfit Anda dari kepala sampai kaki itu, nyentuh angka 1 miliar rupiah. Oke, secara visual Anda adalah definisi kesempurnaan materi. Betul. Tapi gimana kalau keesokan paginya wajah Anda terpampang di seluruh stasiun televisi karena Anda ditangkap atas tuduhan korupsi besar-besaran. Dan terungkap nih kalau jas mewah itu dibeli pakai uang curian dari dana bantuan sosial. Waduh, Apakah publik bakal muji potongan jas Anda? nol besar. Pasti dihujat kan? Martabat Anda hancur berkeping-keping karena firewall karakter Anda bocor. Itu ngebuktiin kalau kehormatan sejati itu berakar pada integritas perilaku, bukan nilai tekstil. Dan apabila pakaian perilaku ini diimplementasiin di skala sosial yang luas, ini ngejelasin kenapa Tuhan nyiptain keragaman suku dan bangsa. Oh, ini menarik. Nyambungnya ke situ ya? Iya, manusia itu diciptain dengan sistem operasi budaya yang beda-beda. Ada yang dari Medan, Madura, Jawa, Papua, dan sebagainya. Buat apa beda-beda gitu? Perbedaan ini dirancang untuk interoperabilitas, untuk ta'aruf, saling kenal dan bertukar data, bukan untuk memicu sistem crash karena kita ngerasa OS kita lebih superior. Jadi sungguh sebuah ironi yang nyedihin ya kalau seseorang ngunduh banyak ilmu agama, tapi malah pakai ilmu itu sebagai senjata buat nyela budaya atau suku orang lain. Sangat ironis. Itu mengkhianati fungsi utama dari pakaian takwa tadi. Oke, pertahanan spiritual udah diaktifin. Kini kita masuk ke tahap evaluasi hardware atau kendaraan fisik kita di surah Al-Isra ayat 70. Di titik ini, cetak biru nyatain kalau desain manusia itu udah mencapai tingkat presisi biomekanik yang paling sempurna sejak keluar dari pabrikan semesta. Nah, kesempurnaan yang dimaksud di sini tuh erat kaitannya sama maslahat hidup atau adaptasi fungsi terhadap lingkungan. Contoh nyatanya gimana? Contoh yang diangkat dalam transkrip kita adalah tentang pigmentasi kulit. Penduduk di benua Afrika yang terekspos sama iklim ekstrim, di mana suhu siang hari itu bisa nyentuh 55 derajat Celcius. Panas banget itu. Banget. Makanya mereka dikasih pigmentasi kulit yang sangat gelap oleh Sang Pencipta. Itu bukan sebuah hierarki sosial atau dasar buat rasisme ya. Tapi fitur survival. Tepat. Itu adalah pelindung termal alami yang paling canggih biar organ internal mereka tetap beroperasi optimal di suhu yang mendidih itu. Warna kulit itu adalah bukti kejeniusan desain pelestarian, bukan penanda kasta. Dan ngomong-ngomong soal kejeniusan desain, ada pembahasan yang sangat menarik nih mengenai intervensi manusia terhadap fisik mereka. Modifikasi fisik ya? Iya, modifikasi fisik murni untuk alasan estetika. Kayak operasi plastik, ngubah hidung pesek jadi mancung, rahang dibikin tirus, atau ngubah struktur anatomi gender. Kenapa agama melarang intervensi semacam ini padahal kita punya teknologinya? Mari kita bahas ini dari kacamata biomekanik ibadah. Kita perhatiin anatomi dari posisi sujud di dalam sholat. Oke, posisi sujud.
Sujud itu adalah manifestasi fisik dari kepatuhan total. Dalam posisi ini, tubuh manusia tuh harus mengkalibrasi keseimbangan melalui 7 titik tumpu. Dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung jari dari 2 telapak kaki. Dan kenapa harus dahi yang menyentuh tanah? Kepala itu kan tempat otak berada ya, simbol kecerdasan, ego, dan kesombongan manusia yang paling tinggi. Bener juga. Ketika dahi ditempelin secara harfiah, sejajar sama tanah liat tempat kita berpijak, itu adalah proses format ulang ego kita, penyerahan diri yang radikal. Dahi bisa mendarat rata di tempat sujud dengan nyaman, tanpa hidung jadi penghalang mekanisnya. Nah, kalau seseorang secara artifisial merombak tulang hidungnya jadi sangat mancung, ngeduluin proporsi aslinya, ini tuh beresiko ngerusak titik keseimbangan sujud tersebut. Dahinya mungkin nggak bisa nempel sempurna ya. Iya, atau malah timbul rasa sakit pas ditekan. Anda ngerusak harmoni mekanis dari sebuah ritual kepatuhan cuma demi muasin standar kecantikan fana. Hahaha, candaan dari sumber kita ini ngerangkum hal ini dengan sangat renyah loh. Kata Ustadz, kalau pabrikannya ngebuat Anda pesek, ya biarin aja. Jangan dipaksa diubah ya. Iya, terimalah diri Anda kayak lukisan original Picasso yang unik, nggak perlu ngelakuin permak habis-habisan memaksakan diri berubah jadi Pinocchio. Jangan korbanin keseimbangan ibadah demi estetika visual semata. Tapi ngejaga kesempurnaan desain ini nggak berhenti di urusan bedah kosmetik aja ya. Ini berlanjut pada ngejaga kemuliaan operasional seluruh sensor tubuh. Gimana tuh praktiknya? Disinilah kita nemuin fondasi rasional kenapa ada aturan halal dan haram. Akar linguistik dari kata haram itu punya ikatan yang sangat kuat dengan kata hormat. Sebentar, mari kita pelan-pelan di sini. Jadi, segala sesuatu yang dilabeli haram atau dilarang sama Tuhan, sebenarnya bukan sekedar tes ketaatan buta, melainkan sebuah protokol keamanan buat ngejaga kehormatan kita sendiri. Benar sekali. Aturan-aturan itu adalah sabuk pengaman martabat manusia. Mari kita ambil contoh indera penglihatan dan lisan. Oke. Ketika seseorang mutusin buat ngonsumsi konten pornografi, memproduksi berita hoaks, memakan hasil korupsi, atau sekedar ngelontarin caci maki di media sosial, Yang sekarang gampang banget dilakuin ya. sangat gampang. Pada detik terjadinya aktivitas itu, mereka tuh sebenarnya lagi ngunduh virus yang melucuti martabat mereka sendiri. Walaupun pelakunya orang penting. Meskipun pelakunya adalah seorang figur publik yang sangat dihormati atau punya gelar akademis berderet, begitu lisannya secara terbuka nyaci maki orang lain, respek dari audiensnya bakal runtuh seketika. Sistem kehormatannya ngalamin malfungsi. Berarti sistem asutan nutrisi buat kendaraan fisik kita juga harus bersih ya. Rezeki harus ditarik lewat jalur yang halal, karena sangat nggak pantas kita nuangin bahan bakar curian atau kotor ke dalam kendaraan administrator bumi yang mulia ini. Dan etika pengoperasian kendaraan ini tuh berlaku melintasi batas kota loh, nembus sampai ke alam liar. Oh ya? Catatan sumber kita ngingetin soal ini. Kalau Anda mendaki gunung raksasa, jangan takabur. Kalau Anda menyelam ke palung laut yang gelap, jangan ngerasa diri Anda penguasa. Karena ruang-ruang ekstrim di alam semesta ini punya ekosistem yang kompleks. Contohnya palung Samudar yang disebut sebagai server lama tempat entitas jin yang dahulu ditaklukkan Nabi Sulaiman dipenjarakan. Iya, saat Anda masuk ke domain lain, Anda tuh harus ngaktifin adab dan protokol keamanan takwa Anda. Semuanya ngebentuk satu ekosistem yang saling terhubung. Dari inisiasi sinyal awal, kalibrasi navigasi, pertahanan dari peretas, sampai ngejaga integritas perangkat keras dan perangkat lunak kita. Wah ini, perjalanan yang luar biasa intens. Mari kita petakan kembali secara cepat sebelum kita nyampe ujung jalan kehidupan ini. Boleh. Kita memulai eksistensi kita dengan nanda tanganin kontrak iman pranatal. Kita ngaktifin sinyal jaringan tersebut lewat ibadah dan ngerespons notifikasi azan. Begitu online, kita langsung pakai GPS panduan Rasulullah. Sambil, terus nyalain firewall ngelawan peretasan konstan dari malware setan. Betul, kita ngebungkus perangkat keras kita pakai pakaian aurat dan nyelimutin perangkat lunaknya pakai pakaian karakter takwa. Dan mematikan ego kita dengan meletakkan desain pabrikan wajah kita rata dengan tanah setiap hari. Namun, perlu diingat kalau nggak ada jalan tol yang nggak berujung pada gerbang tol terakhir. Terminal finalnya ya? Iya. Peta jalan Bani Adam ini mandu kita menuju terminal final yang dikodekan dalam surah Yasin ayat 60-65.
Ini adalah stasiun audit sistem secara menyeluruh. Disinilah sang pencipta bakal ngeevaluasi implementasi dari komitmen awal yang kita sepakati sebelum lahir. Terus nasib yang milih offline gimana? Bagi mereka yang di bumi mutusin buat ngelakuin bypass pada akal sehat mereka, yang sengaja nyabut kabel jaringan imannya dan lebih milih ngikutin panduan pertas atau setan, Ini adalah momen di mana tagihan dari kehendak bebas itu jatuh tempo. dan format auditnya dirancang supaya nggak bisa dimanipulasi sama sekali. Di dunia, manusia kan biasa pakai mulut mereka sebagai Departemen Public Relations ya, atau humas. Mulut kita emang sangat ahli merangkai alibi rasionalisasi kan, muterbalikan fakta hukum, dan nutupin kebocoran karakter kita. Tapi di hari audit tersebut, fitur humas ini bakal di-mute secara paksa. Mulut bakal dikunci rapat. Wow, di-mute. Terus yang presentasin lognya siapa? Sebagai gantinya, log data mentah dari seluruh perbuatan kita bakal diunggah langsung melalui tangan dan kaki yang berbicara. Mereka yang bakal ngasih kesaksian. Betul, mereka bakal jadi saksi mekanis yang merinci setiap ketikan, setiap langkah, dan setiap transaksi tanpa bisa disensor sedikit pun sama otak kita. Mulut dikunci mati, sementara tangan dan kaki ngambil alih fungsi bicara buat menceritakan fakta mentahnya. Visualisasi yang ngeri banget sih, tapi ini adalah puncak dari keadilan komputasi ilahi. Benar-benar audit yang transparan. Nah, Anda yang masih dengerin, ini ngebawa kita kembali pada esensi keberadaan Anda hari ini. Cetak biru raksasa udah kita buka. Struktur algoritma kehidupan dari titik nol sampai terminal akhir udah kita bedah secara transparan. Tapi pada akhirnya, yang megang kendali atas keyboard kehidupan Anda tetap tangan Anda sendiri. Tepat. Maka inilah sebuah pertanyaan provokatif yang pengen saya titipin di benak Anda buat dipikirin malam ini. Silakan. Kalau kelak di ruang audit akhir itu mulut Anda benar-benar dibungkam dan cuma tangan Anda yang diizinin presentasiin riwayat hidup Anda langsung ke hadapan sang pencipta. Kira-kira apa yang bakal diungkap? Iya, apa narasi yang bakal dibongkar sama jejak digital jari-jari Anda hari ini? Apakah ketikan kolom komentar, share, dan likes Anda di layar smartphone itu lagi ngebangun lapis demi lapis enkripsi pakaian takwa yang bermartabat? Atau sebaliknya? Atau mungkinkah jari-jari itu justru lagi asyik memfasilitasi malware yang bakal ngehancurin sistem Anda sendiri dari dalam? Pertanyaan yang sangat reflektif. Terima kasih udah nemenin kami ngurai kode-kode kehidupan ini. Tetap kritis nganalisis GPS yang Anda ikutin. Pastiin sinyal Anda selalu terhubung dengan server utama. Dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.